Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin Rabani. Saya ingin menjelaskan tentang materi tentang kebutuhan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup adalah salah satu topik dasar yang sangat penting di sekolah dasar. Jadi materi ini mengajarkan anak-anak bahwa untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, setiap makhluk hidup manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan hal tertentu dari lingkungannya. Nah, yang pertama tuh ada oksigen ataupun udara. Jadi semua makhluk hidup itu butuh udara untuk bernapas. Manusia dan hewan darat semuanya itu menghirup oksigen untuk membakar sari makanan dan energi. Terus juga ada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida untuk memproses fotosintesis, memasak makanan dan juga oksigen untuk bernapas pada malam hari. Terus juga yang kedua yaitu ada air. Jadi air ini adalah komponen utama dalam tubuh makhluk hidup. Jadi tanpa air makhluk hidup ini akan mengalami dehidrasi dan mati. Nah, fungsi bagi manusia ataupun hewan melarutkan zat makanan dan mengatur suhu tubuh. Jadi fungsi bagi tumbuhan itu mengangkut mineral dari tanah ke daun untuk memproses pertumbuhannya. Dan yang ketiga yaitu ada makanan, nutrisi. Ini makanan adalah sumber energi utama agar makhluk hidup bisa bergerak dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Manusia itu mendapatkan nutrisi dari hewan dan tumbuhan. Justru kalau hewan itu makanannya bergantung pada jenisnya, misalkan kayak herbivora, karnivora, atau omnivora. Nah, tumbuhan juga ini unik tuh karena bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nah, yang selanjutnya kan tadi kan udah jelasin ya, yang pertama oksigen, yang kedua air, yang ketiga makanan. Nah, yang keempat itu ada cahaya matahari. Nah, jadi cahaya matahari ini adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, manfaatnya bagi tumbuhan itu sangat-sangat penting karena wajib ada untuk proses fotosintesis. Jadi, tanpa adanya matahari, tumbuhan itu akan pucat dan bisa mati. Nah, itu kan untuk tumbuhannya. Nah, yang kedua itu ada bagi manusia dan hewan. Nah, ini tuh bagi manusia dan hewan ini membantu kesehatan tulang, vitamin D, dan memberikan kehangatan agar suhu tubuh tetap stabil. Nah, terus juga yang terakhir yaitu tempat tinggal ataupun habitat. Nah, pasti kan setiap makhluk hidup kan butuh tempat berlindung gitu, misalkan dari cuaca buruk ataupun dari serangan predator gitu yang berbahaya lah di luar sana. Jadi manusia juga tuh membutuhkan rumah yang bersih dan sehat agar kita tuh terhindar dari segala apapun yang berbahaya gitu. Ya contohnya kayak tadi gitu, kayak cuaca buruk ataupun ya serangan-serangan predator. Nah, nggak cuma manusia doang yang membutuhkan tempat tinggal, hewan juga membutuhkan, misalkan kayak sarang ataupun hutan, laut ataupun lubang di tanah sesuai dengan jenis hewannya gitu. Karena nggak cuma manusia aja yang butuh tempat tinggal, tapi hewan-hewan juga membutuhkan tempat tinggal karena dia juga makhluk hidup. Jadi, nah yang terakhir adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan juga membutuhkan media tanam yang cocok agar tanah itu subur atau airnya. Jadi, intinya adalah semuanya ini harus lengkap gitu, dari pertama dari oksigen, dari air, dan dari makanan ataupun cahaya matahari. Jadi kesimpulannya adalah setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, memiliki ketergantungan yang mutlak terhadap lingkungannya. Jadi yang pertama itu saling melengkapi. Kebutuhan makhluk hidup bersifat saling terkait. Contohnya kayak tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dari manusia ataupun hewan. Nah, sementara manusia ataupun hewan membutuhkan oksigen dan makanan dari tumbuhan. Terus yang kedua itu ada 5 unsur utama. Kelangsungan hidup itu ditentukan oleh ketersediaan udara, air, makanan, cahaya matahari, dan tempat tinggal, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jika salah satu unsur ini hilang ataupun rusak, maka pertumbuhan makhluk hidup akan terhambat ataupun bahkan mati. Nah, selanjutnya itu ada adaptasi di zaman sekarang. Nah, kan di era modern, tantangan utama bagi kebutuhan makhluk hidup adalah pencemaran lingkungan. Air yang tercemar ataupun udara yang kotor membuat kebutuhan dasar tersebut sulit terpenuhi secara sehat. Nah, yang terakhir itu ada tanggung jawab manusia. Nah, jadi sebagai makhluk yang paling berakal, manusia itu harus bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam agar sumber air tetap bersih, udara tetap segar, dan habitat hewan serta tumbuhan tetap terjaga. Jadi, pada intinya adalah makhluk hidup ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan alam yang sehat untuk memenuhi kebutuhan dasar kita agar tetap bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik. I just
had to let you know you're